Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'du. Puji dan syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang tidak henti-hentinya dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu untuk digunakan bersilaturahmi dan sekaligus bertolabul ilmi yang kita rutin lakukan di tiap hari Rabu pagi. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Baiklah Bapak Ibu rekan fillah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 28 masih bersama Ustadz Wahid Rahman, dan pada 4 pekan terakhir ini kita tetap masih membahas ayat 28. Yang pertama kali pekan pertama bagaimana Allah menghidupkan, mematikan, menghidupkan dan mematikan kita. Kemudian juga dilanjutkan dengan mengenai kematian itu sendiri. Ustadz Wahid sudah melengkapi dengan cukup baik, dan pekan lalu kita sudah menyinggung mengenai kubur, dan insya Allah seperti yang disampaikan Ustadz pada pekan lalu, pada hari ini kita akan membahas mengenai mungkin istilahnya sedekah kubur Ustadz ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan pahala setelah kita meninggal. Baiklah rekan fillah, karena sekarang sudah 05.35, maka waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz. Tafadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberi kita kenikmatan, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ada satu hadis di dalam hadis yang sahih tentu. Rasulullah SAW mengatakan salasun muhlikatun wa salasun munjiyatun. Salasun muhlikat, ada 3 perbuatan yang akan menjadikan orang celaka. Wa salasun munjiyat, dan ada 3 perbuatan yang akan membuat orang bahagia atau senang dunia akhirat. Apa itu? Yang pertama, fa amma thalathu muhlikat, adapun 3 orang yang akan celaka itu, yang pertama adalah sukhun muta', pelit dituruti. Ya. Ini akan membuat orang celaka. Pelit dituruti.
di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa penyesalan utama manusia itu ketika meninggal karena pelitnya dituruti. Saya ulangi, penyesalan pertama ketika orang sakaratul maut atau wafat karena sifat pelit dituruti. Ya, sebagaimana Al-Quran menjelaskan pada surah 63 ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini penyesalan pertama ketika seseorang wafat, ya, seseorang meninggal. Penyesalan paling utama itu karena pelit di dunia, ya, karena pelit. Kenapa kok saya mulai dari sini? Ini teman-teman sekalian, sekarang ini kan kita sudah masuk Dzulhijjah nih. Saya khawatir nanti saya tidak sempat jelaskan karena Rebo depan sudah mepet, ya kan? Maka saya tidak mengenyampingkan tafsir kita, tapi saya ingin memberi pesan soal ada bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah ini. Jangan sampai lewat gitu ya, apa yang bisa kita lakukan. Baik, nanti saya coba jelaskan. Teman-teman sekalian, bahwa kalau pelit dituruti itu akan membuat seseorang menjadi celaka. Ya inilah penyesalan mendalam bahwa orang wafat itu yang pertama dia sesali karena dia pelit gitu ya, karena dia pelit. Kemudian yang kedua, orang itu akan celaka wahawan muttaba. Apa hawan muttaba itu? Hawa nafsunya terus-menerus dituruti, diikuti. Pasti orang akan celaka kalau hawa nafsu dalam hidup ini dituruti. Kecelakaan dia adalah di dunia dan akhirat. Ya. Karena sesungguhnya nafsu itu hanya akan mendorong orang untuk berbuat jahat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Aku tidak membebaskan diriku dari nafsu, sesungguhnya nafsu itu mengajak orang untuk berbuat jahat. Ya, maka ketika orang dalam hidupnya larut dengan hawa nafsunya, pasti dia akan celaka, pasti dia akan hina. Yang pertama pelit dituruti, yang kedua adalah apa tadi, hawa nafsu dituruti. Maka semua orang punya nafsu itu, bedanya adalah orang dikuasai nafsu atau orang menguasai nafsunya. Ketika orang dikuasai nafsunya, pasti dia akan hancur, pasti akan celaka. Kalau kita menguasai hawa nafsu, maka insya Allah kita akan jadi orang baik. Setiap keinginan yang keluar dari rambu-rambu kebenaran agama, dia tidak akan lakukan karena dia menguasai nafsu. Kalau dia kuasai nafsu, maka orang-orang seperti itu tidak akan peduli dengan larangan, tidak akan peduli dengan perintah. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan bahwa penyebab datang dosa itu salah satunya adalah karena nafsu atau syahwat dituruti. Nah, ketika syahwat dan nafsu itu dituruti, maka menjadikan orang tidak lagi peduli dengan apa yang menjadi larangan Allah. Itulah. Dan yang ketiga, yang menjadikan orang itu celaka, wa'ijabul mar'i binafsih. Itu orang yang bangga terhadap dirinya sendiri. Ini akan celaka. Karena menjadikan orang ini nanti ujub dan sombong, tentu kibir. Nah, kecelakaan paling besarnya adalah kata Allah, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin.
dia tidak akan pernah masuk surga. Tak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Itu adalah kecelakaan paling dahsyat. Kemudian bahkan Rasul mengatakan orang sombong itu batarul haq, dia akan ditutupi dari kebenaran. Ya, wa ghamtun nas, dan kemudian kecenderungannya juga suka menyepelekan orang. Dan kesombongan itu menjadikan orang itu tertutup dari kebenaran ayat-ayat Allah. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat ke-7 ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabilar rusydi la yattakhiduhu sabila. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Kata Allah dalam ayat ini, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Dipalingkan dari apa? Dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Baik itu fenomena alam yang Allah perlihatkan ataupun ayat-ayat Allah yang dibentangkan Al-Quran. Nah, ini akan menjadikan orang tertutup. Ya. Nah, inilah 3 hal yang membuat orang celaka. Lalu Rasulullah juga mengatakan wa thalathun munjiyat, ada 3 orang akan bahagia, akan selamat, akan sukses, ya, dunia dan akhirat. Nah, ini yang pertama, untuk sukses dan bahagia dunia akhirat itu kata Rasul khasyatullah fi syarri wa alaniyah. Orang yang senantiasa takut kepada Allah baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Artinya rasa takutnya itu hakiki. Nah, ketika sendiri maupun ketika dalam khalayak ramai. Nah, biasanya seseorang itu nampak rasa takutnya kepada Allah ketika ada banyak orang. Tapi dalam kesendiriannya dia justru orang yang paling tidak takut kepada Allah. Ya, dia menjaga kemaksiatan saat orang tak tahu, tapi saat orang menjaga kemaksiatan saat orang tahu. Saat tidak ada orang yang tahu, maka dia ahli dalam kemaksiatan. Nah, inilah yang disebut orang tidak takut kepada Allah sebenarnya. Ya. Jadi orang kalau mau sukses takut kepada Allah baik dalam kesendirian maupun khalayak ramai. Bahkan dalam Quran, ya, orang yang punya banyak ilmu, ya, kalau dia nggak takut kepada Allah nggak disebut ulama. Karena yang disebut ulama itu orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itulah, hamba yang takut kepada Allah itulah orang yang disebut ulama. Walaupun dia banyak ilmu, kalau dia nggak takut kepada Allah, maka dia tidak pernah disebut ulama. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina. Ya, orang akan bahagia itu orang yang tetap sederhana, ya, orang yang akan tetap sederhana baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Ya, orang tetap hidup dalam kesederhanaan baik miskin maupun kaya atau kaya maupun miskin. Ya. Biasanya kita ini menjadi tidak terkendali ketika kita mempunyai segala-galanya. Ya. Nah, ini orang yang akan selamat. Kenapa? Ketika dia sederhana dalam keadaan kaya, maka tidak menimbulkan dirinya menjadi ujub, merasa lebih dari orang lain. Nah, merasa lebih itu yang menjadikan orang menjadi sombong, kan? Nah, kemudian yang terakhir, wal adlu fil ghadab war ridha. Orang yang selamat itu adalah orang yang tetap bisa berlaku adil baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan tidak marah. Nah, ini berat ketika kita berada dalam keadaan marah. Biasanya berada dalam keadaan marah itu kita kehilangan kendali. Ya. Nah, maka kalau mau bahagia, ya ini 3. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sunyi, sendiri, ataupun
dalam khalayak ramai. Yang kedua, tetap hidup sederhana baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Yang ketiga adalah tetap bisa berlaku adil baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan tidak marah. Tetap baik dalam keadaan marah ataupun tidak marah. Ini berat, ya. Hadis ini dari Anas, diriwayatkan oleh sanadnya dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, ya, dan Anas, ya. Dan hadisnya sahih menurut ulama. Hadisnya sahih menurut ulama. Nah, berangkat dari ini teman-teman sekalian, saya tuh ingin menyadarkan diri saya dan kita semua, kita ini sekarang berada di satu momentum yang sangat luar biasa yang mungkin tidak bakal ketemu, ya, yaitu momentum bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah. Nah, kenapa saya ingin ingatkan ini? Karena Rabu depan kan sudah hampir lewat tuh, ya. Agar kita bisa menggunakan kesempatan yang baik. Coba buka dalam surat Al-Fajr, ya. Al-Fajr ayat kedua. Wal fajri walayalin ashar wasyafa'i wal watr wal laili idza yasar. Monggo. Surat 89 ya Ustaz. Ya, betul. Ayat kedua. Pendek sekali. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Demi malam yang 10. Nah, cukup. Ini sumpah, ya. Allah bersumpah demi malam yang 10. Walayalin ashar, dan malam yang 10. Dalam bahasa Arab, kata layal atau layil, malam itu juga kadang-kadang disebut dengan kata yaum atau siang. Maknanya apa? Walayalin ashar. Kalau Allah bersumpah demi 10, berarti 10 ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang agung. Sesuatu yang punya kelebihan luar biasa. Nah, 10 ini kata ulama, ini ada perbedaan tafsir. Yang pertama, dia mengatakan 10 itu adalah awal Ramadan, 10. Ada yang mengatakan 10 akhir Ramadan. Ada yang mengatakan 10 itu 10 awal Muharram. Ada yang mengatakan 10 itu 10 awal Dzulhijjah. Ya, 10 awal Dzulhijjah. Dan banyak ulama yang mengartikan 10 awal Dzulhijjah. Kenapa? Berkaitan dengan satu hadis sahih, ya, dari Ibnu Abbas. Begini. Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Jadi kata Rasulullah, tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Apa maksudnya hari-hari ini? Yakni ayyamal ashri, yaitu hari 10 di awal bulan Dzulhijjah. Coba bayangkan. Tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah, ya, melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Jadi amal saleh yang dilakukan alhamdulillah. Amal soleh yang dia lakukan di awal 10 bulan Dzulhijjah itu adalah amal terbaik. Amal yang paling dicintai oleh Allah. Mungkin kita akan bertanya. Mungkin kita akan bertanya, mana lebih baik dengan 10 akhir Ramadan? Ya, 10 akhir Ramadan. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, maaf ya Bu, Pak. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad, 10 di awal akhir Ramadan, ya, malamnya itu, malam 10 akhir Ramadan itu lebih baik daripada 10 awal Dzulhijjah.
Saya ulangi. 10 di malam akhir Ramadan itu lebih baik daripada 10 di malam awal Dzulhijjah. Tapi siangnya 10 hari siang di awal Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 siang di akhir Ramadan. Itu kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Itu keagungan di awal bulan Dzulhijjah. Jadi kata Rasulullah SAW bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah. Sampai sahabat itu tanya kepada Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Juga jika dibandingkan dengan jihad ya Rasulullah di jalan Allah. Nabi jawab, walal jihadu fi sabilillah. Iya. Bahkan sekalipun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, masih lebih baik amalan soleh yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah. Ya. Kecuali kata Rasulullah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malih. Kecuali orang yang keluar menuju medan perang dengan jiwa dan hartanya. Falam yarji min dalika bisyai'in. Lalu dia tidak pernah kembali baik dengan harta maupun jiwanya. Artinya amalan soleh terbaik itu adalah amal soleh yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah. Kecuali orang yang meninggal di medan perang dengan harta dan jiwanya. Itu baru lebih baik. Selain itu tidak ada yang lebih baik dari amalan soleh yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah. Nah, kita sekarang ini berada di bulan itu. Ya, kita sudah masuk ke tanggal 2 ini. Maka kesempatan kita untuk melakukan ibadah-ibadah terbaik, ya tilawah Al-Quran, ya kemudian sedekah dan lain sebagainya. Ya. Nah ini perlu kita perbanyak, karena kesempatan-kesempatan ini kan tidak mungkin bisa tidak terulang kembali, karena kita tidak tahu kesempatan hidup kita sampai kapan. Ya. Mungkin bisa terulang dan mungkin juga tidak bisa terulang. Karenanya Rasulullah SAW berpesan, kata Ibnu Umar, idza amsaita fala tantadiris sabah. Kalau engkau hidup ada di sore hari, untuk berbuat baik itu jangan sampai tunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadirid masa. Kalau engkau ada di pagi hari ya jangan tunggu sampai sore berbuat baik. Khud min sihhatika limaradik. Gunakan kesempatan sehat kita untuk ada maksimalisasi beribadah. Ya, demi kapan? Ketika kita sakit, kita ada kemauan, tapi kemampuan sudah tidak ada. Dan gunakan hidup kita ini untuk masa mati kita. Maka ketika seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, pada minggu lalu Ana jelaskan, ya, amalan apa? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas? Ayyul mu'minin aqyas. Siapa orang yang paling cerdas itu ya Rasul? Kata Rasul, orang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat mati dan orang yang paling baik mempersiapkan amal untuk menuju kematiannya. Nah, itulah orang paling cerdas. Ya, jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, bahwa kita berada di bulan ini, ayo ada maksimalisasi ibadah yang bisa kita lakukan. Karena kita nggak tahu sampai kapan kita hidup, apakah akan terulang atau tidak. Kalau kita dalam hidup ini hanya sekedar tadi ikut hawa nafsu, mengikuti senang hidup, ya sudah, kita tidak akan ada maksimalisasi dalam beribadah. Ya, sebagaimana misalnya Allah menjelaskan pada surat 21 ayat 1, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah makin dekat bagi manusia. Ya, silakan. Surat 21 ayat 1. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Ya.
Sungguh telah makin dekat bagi manusia itu apa? Hari menghisap amalan mereka. Sedang mereka manusia tetap dalam keadaan lalai karena urusan dunia. Dan berpaling dari akhirat. Berpaling dari Allah. Padahal hidup yang sesungguhnya kita akhirat. Masih ingat ya? Pada tafsir 28 ayat surat 2 ayat 28 pada pertemuan pertama. Ya. Bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sedangkan kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Tapi kebanyakan manusia lalai dengan persoalan akhirat karena terlena dengan kehidupan dunia. Ya, kesenangan-kesenangan saja gitu. Ada satu hadis luar biasa begini. Hadis ini menurut ulama sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi kata Abi Sa'id Al-Khudri, kala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, nanti akan didatangkan orang yang paling nikmat di dunianya. Orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia, ya, tapi dia ahli neraka. Jadi akan didatangkan nanti di hari kiamat oleh Allah orang yang paling bahagia di dunia, paling banyak menerima kenikmatan dunia dari ahli neraka. Jadi ada seorang ahli neraka yang dulu di dunianya luar biasa dia, kenikmatan dunianya. Lalu kemudian fayusbiru finnari sibghatan. Lalu dicelupkan ke neraka cuman satu kali celupan. Cuman satu kali celupan lalu diangkat. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada orang yang paling merasakan nikmat di dunia tapi dia ahli neraka, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qad? Apakah kamu pernah melihat kebaikan? Yang kedua, hal marra bika na'imun qad? Dan apakah, kata Rasulullah ya, Allah Ta'ala bertanya nanti, dan apakah kamu ya pernah merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa? Apakah kamu pernah melihat kebaikan dan apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Fayaqulu, la, tidak, wallahi ya Rabbi, demi Allah aku tidak pernah merasakan. Coba bayangkan. Artinya apa? Kenikmatan di dunia yang begitu sangat banyak dia dapat. Kenikmatan yang paling bahagia dulu di dunia, ketika dia dicelupkan ke neraka dengan sekali celupan, kenikmatan itu buyar. Kenikmatan itu nggak ada gunanya. Kenikmatan itu buyar. Sampai Allah katakan, kata Rasul, ya ibn Adam, hal ra'aita khairun qad? Wahai manusia, apakah kau pernah melihat kebaikan? Hal marra bika na'imun qad? Apakah kau pernah merasakan kenikmatan? Ketika dia dicelupkan dalam sekali celupan ke neraka, dia katakan, wallah ya Rabb, demi Allah tidak pernah ya Rabb. Padahal dia merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa di dunia. Dengan satu celupan ke neraka, buyar itu kenikmatan. Nggak ada lagi rasa. Nah kemudian, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Wa yu'ta kemudian didatangkan bi asyaddin nasi bu'san ya min ahlil jannah. Didatangkan orang ya kepada Allah yang paling menderita di dunia. Orang yang paling menderita di dunia dari ahli surga. Jadi ada ahli surga ya yang didatangkan kepada orang ini, ahli surga, tapi dia di dunianya dulu sengsara. Ya. Orang yang paling sengsara di dunia dari ahli surga. Wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah. Wa yu'ta didatangkan bi asyaddin nas bu'san, orang yang paling menderita fid dunya di dunia min ahlil jannah dari ahli surga. Lalu fayusbihu sabghatan fil jannah. Lalu dia dimasukkan sebentar ke dalam surga, sebentar saja ke dalam surga. Fayuqalu lahu, lalu ditanya kepada orang itu, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qattu? Apakah engkau pernah melihat penderitaan di dunia? Hal marra bika syiddatun qad? Dan apakah kamu pernah merasakan penderitaan dan kesulitan yang luar biasa? Fayaqul, orang itu berkata, wallah, la, tidak, demi Allah ya Allah, ma marra bi bu'san qattu, saya tidak pernah merasakan penderitaan, wa la ra'aitu syiddatu qattu, dan saya tidak pernah melihat kesulitan.
Padahal di dunianya begitu sangat sulit dia. Tapi ketika dia masuk ke dalam surga sedikit saja, buyar itu kesulitan. Karena diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Hadis ini sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, perawinya adalah Imam Muslim. Maka teman-teman, apakah kita masih mau habis waktu kita dengan urusan dunia ini saja? Ya, yuk kita coba berpacu kita dengan waktu sekarang ini ya. Berpacu dengan waktu, kita ada di awal bulan Dzulhijjah, kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ya, ngikutin dunia nggak pernah selesai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan pecutan buat kita ya, pecutan buat kita. Yatba'ul mayyita thalathatun. Nanti ikut kita ke kubur itu cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amalu. Yaitu keluarga kita, harta kita, dan amal kita. Fayarji'u itsnan, yang 2 balik. Wa yabqa wahid, yang 1 kekal. Yarji'u ahluhu wa malu. Pulang itu adalah keluarga dan harta kita. Nggak ikut ke kubur. Wa yabqa amalu, dan yang kekal cuma 1. Coba kalau kita tahu ini, nggak mungkin lah kita mau menjadikan dunia ini sebagai orientasi, tujuan, segala-galanya. Itu nggak mungkin. Hanya orang bodoh yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Ya. Karena yang ikut kita ke kubur cuma keluarga kita, harta kita, dan amal kita. Yang 2 balik, yaitu keluarga dan harta kita. Yang kekal cuma 1, amal kita. Emang harapan apa yang akan membuat kita bahagia? Rumah kita yang keren? Enggak tuh. Uang kita yang banyak, mobil kita? Enggak, amal kita. Coba renungkan Quran. Surat 18 ayat 46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi harta yang orang sampai sedih habis-habisan, merasa hina gitu ya di dunia itu, kemudian anak yang dibanggakan kemana, cuman perhiasan dunia ternyata. Amal soleh yang terus-menerus itulah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan yang akan sebaik-baik menjadi harapan kita. Kita nggak bisa berharap kok dengan anak kita. Kita juga nggak bisa berharap apalagi dengan harta kita. Kita berharap dengan apa yang kita lakukan sendiri, yaitu amal soleh kita. Makanya Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim menangis kepada Allah pada surat 26 ayat 87, 88, 89. Monggo. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Coba perhatikan. Nabi Ibrahim nangis kepada Allah, ya Allah jangan kau hinakan aku ya Allah. Di hari mereka dibangkitkan. Di hari di mana harta dan anak itu nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Harta dan anak tidak ada gunanya. Kecuali orang yang kelak datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, kalau sudah begini kita mestinya ya bukan dunia, bukan itu ya. Ada satu hadis Rasul mengatakan begini. Ini kata Rasul. Inna dunya khulwah. Inna dunya khulwah. Dunia itu mempesona. Ya, dunia itu mempesona. Dan dunia itu menarik, khadirah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah mempercayakan kepada kalian untuk mengelola dunia itu. Fayanzuru kaifa ta'malun. Lalu Allah hendak melihat bagaimana kau perlakukan dunia itu. Maka karena itu kata Rasulullah, fattaqud dunya. Hati-hati kalian terhadap dunia. Ya, wattaqun nisa, dan hati-hati kalian terhadap manusia, terhadap perempuan maksud saya. Nah, tolong direnungkan hal-hal semacam ini, kalau tidak kita akan terjerembab nanti. Ya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka yuk kita gunakan kesempatan yang Allah kasih ini pada awal bulan Dzulhijjah untuk sebanyak-banyaknya kita beramal saleh, karena kita tidak tahu kesempatan ini masih ada atau tidak pada tahun yang akan datang. Jadi amal soleh secara umum ya, karena ini yang akan menjadi harapan kita
dan akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya ya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, wa la'ib, dan permainan. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Dan kehidupan akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun. Seandainya kalian ngerti. Masa kita nggak ngerti-ngerti lah ya. Akhirat itu yang sesungguhnya. Dunia itu cuma tempat lewat. Jadi orang yang terlena dan mengikuti kesenangan dunia itu adalah orang yang sangat merugi kelak. Orang yang sangat merugi. Ya, apalagi kita tahu ya, dunia itu dengan akhirat, sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Masa kita nggak mau menumpuk oleh-oleh untuk kepentingan akhirat kita. Nah, karena itu yuk kita tiru apa yang dilakukan oleh Rasulullah di awal Dzulhijjah dan apa yang dilakukan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apa itu? Yang pertama, an ba'di azwajin Nabi Muhammad SAW, dari sebagian istri Nabi Muhammad SAW. Kenapa dari istri Nabi? Karena ada amalan itu yang sifatnya tidak dohir, Pak. Kalau amalan yang dohir itu orang-orang lihat, sahabat lihat. Tapi ada amalan tidak dohir yang sahabat tidak tahu. Seperti puasa itu tidak dohir. Ya, karena Nabi nggak mungkin mengumumkan. Siapa itu yang tahu? Ya istri-istri Nabi. Karena istri Nabi tahu ya bagaimana Rasulullah berpuasa harus menyiapkan berbuka. Maka dikatakan dari istri Nabi, qalat, berkata, kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW yasumu tis'atil hijjah. Beliau tuh selalu berpuasa pada 9 hari Dzulhijjah. 9 hari. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Ya, Rasulullah berpuasa. Ya. Ya kalau kita tidak mampu, ya Senin Kemisnya lah. Kalau nggak mampu ya sekemampuan kita. Ya, sekemampuan kita. Atau setidak-tidaknya tanggal 9 jangan ditinggal. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ketika ditanya berdasarkan hadis dari Abi Qatadah, wasu'ilan Nabi an saumi yaumi Arafah. Nabi ditanya oleh sahabat tentang puasa Arafah. Jawaban Nabi, yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah sehari itu mampu menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Bayangkan, perbuatan 1 hari melebur dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Betapa kerugian besar kalau kita tidak melakukan. Dan apakah tahun depan masih hidup kita nggak tahu. Ya. Jadi Nabi itu selalu berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah. 9 hari bulan Dzulhijjah. Ya kalau tidak diseling lah ya. Ya kalau tidak 8-9. Kalau tidak ya 9 saja. Ya paling tidak ada yang kita lakukan. Karena amal terbaik yang dilakukan itu adalah amal terbaik yang dilakukan pada awal bulan Dzulhijjah. Ya. Maka perbanyak tilawah Al-Quran. Ya. Kalau di Ramadan kita menghatamkan Quran, ini amalan terbaik yang bisa kita lakukan pada awal Dzulhijjah. Mestinya kita juga menghatam ya. Menghatam Al-Quran, banyak beribadah begitu ya, sedekah dan seterusnya. Kemudian amalan kedua yang bisa kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah adalah dengan banyak berzikir, bertakbir. Ya, berzikir, bertakbir. Ulama mengatakan takbiran itu ada 2 macam. Ada yang sifatnya mutlakon, ada yang sifatnya muqayyad. Ya, ada yang sifatnya mutlak, ada sifatnya muqayyad. Mutlak itu kapan saja dan di mana saja, itu mutlak. Ya, mutlakon namanya. Ada yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu yang dilakukan di masjid-masjid ya, seperti Allahu Akbar kayak seperti itu ya. Ini hadisnya juga sahih, riwayat Imam Bukhari. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, wadhkurullah, banyaklah mengingat Allah ya, fi ayyamin ma'lumat, pada hari yang telah ditentukan. Yaitu apa? Ayyamul ashr, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Kata Rasulullah, ya, wadhkurullah, banyaklah menyebut Allah, banyaklah mengingat Allah. Fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah diketahui, yaitu ayyamul ashr, yaitu hari 10 awal Dzulhijjah. Wal ayyamul ma'dudat, juga pada hari-hari yang telah ditentukan. Kapan itu? Ayyamut tasyrik, yaitu hari tasyrik. Ya, jadi perbanyak zikir, perbanyak takbir dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. 11, 12, 13-nya tasyrik. 10-nya 1 sampai 10. 1 sampai 9 itu disebut 9-nya disebut Arafah, kemudian 10-nya disebut Nahar. Ya. Wa kana Ibnu Umar,
Dan dulu adalah Ibnu Umar itu, ya, wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq. Beliau keluar menuju pasar fi ayyamil ashr, pada hari 10 awal Dzulhijjah, yukabbirani, kedua-duanya itu bertakbir. Wa yukabbirun nasa bitakbirihima. Lalu takbir beliau itu diikuti di pasar oleh orang-orang yang ada di pasar. Jadi pasar itu ramai dengan takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian ya. Jadi teman-teman sekalian, itu takbir namanya mutlaqan. Ya, dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ada yang sifatnya muqayyad. Kalau yang muqayyad itu yang dilakukan secara khusus ya, takbiran yang seperti kita dengar itu. Nah, itu bagi orang yang haji, bagi yang tidak haji, ya menurut Rasulullah hadis, yang tidak haji itu dia mengumandangkan takbir itu tanggal 9 Dzulhijjah salat subuh. Ya, setelah adzan fajar dia kumandangkan takbir pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah asar. Itu bagi orang yang tidak haji. Bagi orang yang haji, takbirnya itu dimulai yaumun nahar, yaitu hari memotong tanggal 10 ba'da zawal, setelah duhur. Ya, duhur baru dimulai. Bagi orang yang melakukan ibadah haji, takbirnya itu adalah duhur tanggal 10 Dzulhijjah. Gitu ya. Nah, itu mesti dilakukan terus-menerus ya, di rumah, di mana saja. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah amalan soleh yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Kemudian apalagi umrah dan haji. Umrah haji itu ya amalan yang khusus ya, terutama haji di bulan Dzulhijjah. Ya, haji di bulan Dzulhijjah. Karena ibadah haji itu ibadah yang waktu dan tempatnya ditentukan. Waktunya pada bulan Dzulhijjah, tempatnya kita sudah tahu, tawafnya di Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, kemudian wukufnya di Arafah, mabitnya di Mina, mabitnya di Musdalifah, jumrahnya di Mina atau Jamarat. Ya, itu amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian amalan apa lagi secara khusus di bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Ya. Kurban itu amalan khusus di bulan Dzulhijjah yang tidak ada di bulan yang lain. Ya, tidak ada di bulan yang lain. Nah, kapan memotong kurban itu? Yaitu tanggal 10 setelah sholat. Ya, hari Id, sholat, kemudian tanggal 11, 12, dan 13. Nanti kemudian ada perbedaan teman-teman sekalian, tergantung apa yang kita yakini. Kalau kita sholatnya nanti di tanggal 29, ya berarti kita memotongnya mulai dari tanggal 29 setelah sholat, kemudian 4 hari beserta tanggal 9 itu. Tanggal 29, 29, 30, 1, 2. Ya. Ada 4 kesempatan, 4 hari. Bagi yang melakukan tanggal 28, ya 28, 29, 30, 1. Ya. Dan pokoknya 4 hari kesempatan. Ya, dari dia melakukan salat itu. Ya. Nah, ini soal perbedaan jangan diperuncing lah ya. Karena beda metodologi saja. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, di mana perintahnya dari soal kurban itu hafal semua ayatnya ya. Wal 'asr, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Fasholli, maka salatlah, wanhar, dan berkorban. Jadi Allah memberikan nikmat yang sangat banyak, kita disuruh bersyukur, cara bersyukurnya adalah salat, yang kedua adalah berkorban. Jadi kurban itu wujud syukur kita kepada Allah. Ya, jadi orang yang tidak berkorban itu, kalau dia punya kemampuan, maka dia tidak bersyukur. Dan bukan hanya tidak bersyukur. Rasulullah SAW mengatakan, hadis dari Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, ya, man kana lahu sa'atun, ya, walam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Hakim. Siapa orang punya keluasan harta, artinya dia punya harta untuk beli kurban dan dia punya cukup untuk makan, lalu tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Rasulullah mengusirnya. Ya, orang yang punya kemampuan untuk berkorban, lalu dia tidak berkorban, maka diusirnya oleh Rasulullah SAW. Bahkan orang mengatakan punya kemampuan itu dalam kitab, dia cukup punya makan 3 hari dan dia cukup untuk beli hewan kurban. Itu dianggap sudah punya kemampuan. Dia cukup untuk makan 3 hari ke depan dan dia cukup untuk beli hewan kurban, itu sudah dianggap punya kemampuan. Nah, kata Rasulullah, orang yang punya kemampuan, dia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Ya. Karena korban itu sebenarnya wujud ketakwaan kita kepada Allah.
wujud ketakwaan kita kepada Allah. Berdasarkan Al-Quran, surat 22 ayat 37. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayyanalallaha, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Luhumuha, daging yang kau potong tuh. Tidak sampai kepada Allah. Wala dima'uha, dan bukan pula darah yang mengalir dari hewan kurbanmu. Walakin, tetapi yanaluhu, yang sampai kepada Allah, at-taqwa minkum, adalah wujud ketakwaan kalian. Ya, jadi korban ini wujud ketakwaan kita kepada Allah. Bukan persoalan dagingnya, itu nggak nyampe kepada Allah. Yang nyampe kepada Allah karena kita taat kepada Allah, melaksanakan apa yang menjadi syariat, yaitu dengan berkorban. Ya, nah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu adalah amalan yang bisa kita lakukan di awal bulan Dzul Hijjah. Dan kalau kita melihat latar belakang sejarah tentang korban, rasanya kita malu kalau tidak mau berkorban. Ya, kalau kita tahu latar belakang sejarah korban, kita akan sangat malu untuk tidak berkorban. Ya. Coba lihat Quran, surat 37, ayat 100 sampai 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين وإن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar atau Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Baik. Di ayat 100, ya, coba kita renungkan, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkan aku anak keturunan yang saleh. Itu dalam sejarah, ya, Nabi Ibrahim itu usianya sudah 80 tahun. Menikah lama dengan Siti Hajar, dengan Siti Sarah, tak diberi anak oleh Allah. Ya. Maka beliau menangis meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Allah mengabulkan, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Halim itu penyabar, yaitu Ismail. Allah anugerahkan anak Ismail dari Hajar, kemudian Ishak dari Siti Sarah. Dari Ishak itu nanti kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, kemudian dari Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, coba kita renungkan ya. 80 tahun tidak diberi anak. Lalu kemudian datanglah anak itu, bahagianya Nabi Ibrahim. Tapi cobaannya, coba lihat. Ketika anak itu lahir, lalu Allah memerintahkan untuk memisahkan dirinya dari anaknya. Maka anak itu dibawa ke antara pegunungan Paran. Pegunungan Paran itu antara Jabal Gubis dengan Jabal Nur, atau disebut Bakkah, sebuah lembah yang sekarang disebut dengan Makkah. Ya, dengan Makkah. Itu percisnya itu adalah antara Safa Marwah, di belakang Jabal Gubis. Jabal Gubis itu sekarang menjadi istana negara.
di sampingnya Masjidil Haram persis. Nah, coba bayangkan dari mana dibawa? Dari Babilonia. Dipisahkan dengan anaknya. Anak ditunggu, lahir, lalu kemudian dipisahkan dari Ibrahim. Hidup dengan ibunya saja sehajar. Dengan penuh keterbatasan. Yaitu di daerah yang disebut Bekkah. Kemudian sekarang orang menyebutnya Makkah. Ya, kemudian menjadi nama Makkah. Kemudian setelah anaknya sudah mulai tumbuh remaja, coba lihat di ayat 102-nya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Ismail sampai pada usia bisa diajak usaha, qala Ibrahim berkata, ya bunayya wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi anni adbahuka, aku menyembelihmu. 80 tahun tidak dikasih anak, anaknya dipisahkan, anaknya tumbuh remaja, hidup dengan ibunya, tiba-tiba dapat perintah untuk menyembelihnya. Bagaimana ujian besar ini terjadi kepada Nabi Ibrahim? Bagaimana ujian besar ini terjadi kepada Ismail? Bagaimana ujian besar ini terjadi kepada Siti Hajar? Bayangkan dia yang mendidik di tempat penuh keterbatasan, lalu kemudian sampai pada usia bisa diajak usaha, disuruh sembelih. Bayangkan seorang ibu yang mau berkorban karena keimanan yang sangat kuat. Generasi yang handal seperti Ismail. Ayah yang luar biasa seperti Ibrahim. Lalu Ibrahim berkata, Fandur madza tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Qala, lalu kemudian menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anaknya itu jawab, ya Allah, ya wahai ayahku, lakukanlah apa yang menjadi perintah Allah, maka engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah ya. Dididik dengan penuh keterbatasan finansial, dengan keterbatasan fasilitas, tapi tidak kemudian menghalangi untuk melahirkan generasi handal seperti Ismail. Kenapa? Lahir dari doa yang sangat luar biasa, dari didikan tulus dan baik luar biasa dari Siti Hajar. Ikhwani wa ikhwati fillah, kemudian falamma aslama wa tallahu lil jalbin, pada ayat 103-nya, maka ketika keduanya sudah berpasrah diri, membaringkan atas pelipisnya, jadi sudah berpasrah dibawa ke Jabal Qurban. Jabal Qurban itu adanya di Mina, ya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, kata Allah. Qad saddaqtar ru'ya, engkau sungguh telah benar-benar membenarkan mimpimu. Artinya apa maksudnya? Engkau telah betul-betul menjalankan perintah Allah. Padahal taruhannya nyawa. Ya. Ini ujian yang sangat luar biasa. Kita sekarang disuruh diperintah oleh Allah melalui Quran dan as-sunnah dari Rasulullah. Kita menjawabnya, tapi kan nanti gimana. Padahal yang suruh dilakukan bukanlah perkara yang berat. Seperti yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita terlalu banyak berpikir. Ya, kita tidak sami'na wa ata'na. Kita terlalu banyak pertimbangan itu, ini, itu. Dalam perintah Allah, mestinya kita tidak terlalu banyak bertimbang. Ya, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kata Allah, demikian kami beri balasan pada orang-orang yang baik. Lalu kemudian, pada ayat selanjutnya, ayat 106-nya, Allah Ta'ala mengatakan, ya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang nyata buat Nabi Ibrahim. Apa ujiannya buat kita? Coba sembelih kambing. Ya. Bayangkan ujian yang begitu besar kepada Nabi Ibrahim. Gimana kita tidak malu untuk tidak melakukannya? Wa fadainahu bidibhin adim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi asalnya kurban itu adalah yang baik, yang besar begitu ya. Yang besar. Nah, tayyib teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sejarah ya, ini sejarah. Jadi di awal bulan Dzulhijjah ini yuk kita banyak berzikir, yuk kita lakukan kurban, ayo kemudian kita kalau bisa puasa dari 1 sampai 9, kalau tidak ya kita pilih sekemampuan kita ya. Banyak sedekah, banyak baca Quran. Karena apa? Amalan yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Sigit kalau Anda mau tanya jawab. Ya, terima kasih Ustadz atas pencerahan mengenai 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi yang ayat 28 Al-Baqarah kita undur lagi Ustadz ya, minggu depan masih ada lanjutan. Baiklah, saya pikir mungkin ada banyak pertanyaan yang berkaitan dengan 10 Zulhijjah ini, apalagi yang berkaitan dengan kurban. Mungkin saya ada titipan pertanyaan Ustadz, ada 2. Yang pertama kali mengenai setelah kita
memasuki 1 Zulhijjah dan kita siap sudah dengan kurban, tapi kita tidak boleh memotong kuku dan rambut. Ini maksudnya untuk kurbannya atau untuk ahlul kurbannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari seorang istri, Ustaz. Jadi kalau istri sudah dalam keluarga itu suami sudah berkorban untuk Idul Adha ini, kemudian istri juga ingin berkorban. Pilihannya apakah dia berkorban untuk dia sendiri atau untuk orang tuanya yang sudah meninggal itu, Ustaz? Ya mungkin sebelum pertanyaan yang lain itu. Terima kasih. Baik. Yang pertama tadi lupa saya, Pak. Mencukur rambut dan kuku, Ustaz. Ini mencukur rambut dan kuku bukan hewan kurbannya, tapi orang yang mau berkorban, ahlul kurbannya. Jadi ini pun tidak wajib ya. Sunnah bagi orang yang mau berkorban dari tanggal 1 Dzulhijjah tidak memotong kuku, mencukur rambut sampai hewan kurbannya dipotong. Ya, sampai hewan kurbannya dipotong. Tidak cukur rambut, tidak potong kuku yang mau berkorban. Baik ya. Kemudian jika ada seorang suami sudah berkorban 1 ekor kambing, apakah perlu istrinya untuk berkorban? Atau apakah korban itu untuk yang meninggal? Sebenarnya tidak ada hujjah berkorban untuk yang meninggal. Ya, tidak ada hujjah berkorban untuk yang meninggal. Karena setiap apapun yang dilakukan oleh anak yang hidup, orang tua yang meninggal itu dapat pahala. Ya, yang mengatakan ada itu berkias dengan bersedekah atas nama orang yang meninggal. Tapi sebenarnya tidak ada satu dalil pun soal itu. Ya, hanya kias. Kias itu apa namanya? Kias. Analogi hukum. Karena disunnahkan untuk bersedekah atas orang yang meninggal, maka kemudian mengatakan ya berkorban atas orang meninggal boleh. Sebenarnya tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Nah, kemudian bagaimana Ustadz? Kalau 2, nggak ada masalah. Nah, yang selalu digembar-gemborkan sekarang ini berkorban 1 kambing untuk 1 keluarga. Betul hadis itu. Tapi bahwa hadis yang lain juga harus dibaca. Nah, hadis yang satu itu kan begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari Aisyah, amara bi kabsin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruqu fi sawadin wa yanduru fi sawadin. Fa utiya bihi liyudhiya bih. Faqala laha ya Aisyah halummi al-mudya. Thumma qala ishhadiha bihajar. Fafa'alat thumma akhadaha wa akhadahu fa'ajja'ahu thumma dabahahu. Thumma qala. Jadi gini, Rasulullah minta Aisyah untuk ambilkan kambing berwarna hitam, seluruhnya hitam warnanya. Lalu Rasulullah meminta mengambilkan pisau dan mengasahnya di batu. Lalu kemudian Rasulullah sembelih kambing itu dan Rasulullah berdoa, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad dan dari keluarganya Muhammad dan dari umatnya Muhammad. 1 ekor kambing. Ya, jadi ketika suami sudah berkorban, maka sekeluarga sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala. Tetapi kemudian apakah kalau 2 Ustaz? Suaminya keluar karena istrinya punya rezeki, dikasih ya korban lagi, nggak ada masalah 2. Karena Nabi juga pernah berkorban 2. Coba lihat. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW kana yudhi bi kabshain amlahain akranain. Rasulullah pernah berkorban 2 gibas. Dua-duanya besar, dua-duanya bertanduk. Ya. Lalu saminain, dua-duanya mahal. Ya. Saminain, dua-duanya gemuk-gemuk. Jadi Nabi pernah berkorban 2. Jadi jangan yang disampaikan tuh hanya 1 saja untuk sekeluarga. Akhirnya membuat orang pelit. Ya. Padahal Nabi juga pernah berkorban 2 kambing besar-besar. Bahkan Nabi pernah memotong 100 onta. Bayangkan 100 onta. 60 beliau sembelih sendiri, selebihnya dibantu oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi jangan dibatasi 1 cukup sekeluarga. Iya betul, itu hadisnya sahih. Tapi kalau kemudian mau keluar lagi istrinya, anaknya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, cukup mencerahkan dan insya Allah bisa kami pedomi. Ini pertanyaan lewat chat oleh Mbak Wita, menanyakan untuk puasa Arafah, apakah harus bersama dengan kejadian wukuf di Arab Saudi atau tanggal 9 Zulhijjah di tempat kita, Ustaz? Puasa Arafah itu bukan momentumnya, Pak, tapi waktunya. Ya, bukan momentum tapi waktu. Ya, bukan wukuf tapi Arafah. Ya, Arafah.
Arafah itu kapan? Ya tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah di mana? Ya menurut negerinya masing-masing. Ya menurut negerinya masing-masing. Ya. Sekarang kalau orang puasa Arafah harus sama dengan wukuf, Pak. Saya tanya. Saudi dengan Papua itu berapa jam? 4 tambah 2, mungkin 6-7 jam, Ustaz. 6-7 jam. Oke, 6-7 jam. Saudi dengan Papua. Orang wukuf itu jam berapa, Pak? Setelah duhur. Setelah duhur sampai maghrib. Kalau wukufnya dimulai dari duhur, katakan jam 12, wukuf tuh berarti Papua sudah maghrib atau enggak? Ya, sudah, Ustaz. Ya, bagaimana kemudian puasa harus ikut wukuf? Baru wukuf Saudinya, Papuanya sudah maghrib. Itu baru negara yang selisihnya 6-7 jam. Bagaimana yang 12 jam? Maka haruskah ikut wukuf? Ya beda hari sudah. Ya, maka wukuf itu puasa Arafah itu adalah bukan momentumnya tapi waktunya. Ya, waktunya tanggalnya 9. Tanggalnya menurut perhitungan negara masing-masing. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Nah, mungkin saya buka untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa dibuka mikrofonnya, bisa menanyakan langsung pada Ustaz. Silakan. Ada Pak Sikit. Nah, biasanya banyak yang bertanya. Mungkin Mbak Lina nggak ada nih ya, nggak kelihatan di Bandung, Ustaz. Atau Nita mungkin biasanya rajin tanya. Oh, Profesor nggak ada ya? Nggak ada, mungkin. Karena udah Ya. cukup Oh jelas. ya, ya. Mas. Udah, oke. Saya tambahkan sedikit, Pak. Ya, Ustaz. Jadi kalau kita mau berkorban itu, kata Rasulullah SAW, ya, berkorban itu yang terbaik. Yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Sampai Rasul itu pernah mengatakan, arba'un la tajuzu fid dohaya. Ada 4 sebab binatang itu tidak boleh dijadikan korban. Baik sapi, kambing maupun unta. Kenapa? Al-awra wa al-bayyinu awaruha. Al-awra itu yang picek. Piceknya jelas. Wal maridatu al-bayyinu maraduha. Yang sakit, sakitnya jelas. Wal arja'u al-bayyinu dalluha. Yang pincang. Wal kabiratu allati la tunki. Yang sudah tua, kurus, tak bersumsum lagi. Ya. Kurus, tua, tak bersumsum lagi. Maka artinya kita korban itu yang terbaik gitu loh. Makanya kemudian ada hadis, la tadbahu illa musinnah. Jangan kau potong sebagai korban kecuali musinnah. Musinnah itu usia 2 tahun jalan ketiga. Itu dalam ilmu perkambingan, wah, ilmu perkambingan itu usia yang paling keren tuh, Pak. 2 sampai ke jalan 3. Illa in ta'assara alaikum, kecuali kamu memang susah untuk mendapatkan yang 2 tahun jalan ketiga, fadadbahu jada'an minad dhan. Boleh yang 3 jalan keempat. Nah, cara mengetahuinya, kalau mau beli kambing, buka mulutnya, itu giginya 2 sudah besar-besar di depan, berarti sudah 2 tahun. Ya, sudah 2 tahun. Nah, boleh juga kita kemudian korban itu berpatungan sapi. Ya, boleh itu. Ya, berpatungan sapi dengan non keluarga, boleh. Ya. Sebagaimana sahabat Jabir mengatakan, An Jabir ibni Abdullah, naharna ma'a Rasulullah SAW, saya pernah berkorban bersama Rasul. Bersama Rasul. Amal Hudaybiyah pada tahun Hudaybiyah. Al-badana an sab'atin, yaitu 1 ekor onta untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Boleh berpatungan dengan orang lain. Ya, kalau kambing nggak boleh berpatungan dengan orang lain. Tapi dalam satu keluarga misalnya, kata ayahnya, saya punya uang cuma 2 juta nih. Lalu anaknya bilang, ya udah ya, tambahin ya. Ini saya ada 2 juta lagi, beli yang 4 juta sapinya, kambingnya. Nah, itu boleh dalam satu keluarga, karena itu untuk keluarga. Tapi kalau kambing berpatungan dengan orang lain tak boleh. Tapi kalau sapi itu boleh. Ya, onta itu boleh, tapi untuk 7 orang. Kalau kurang 7 orang nggak ada masalah. Yang tidak boleh lebih dari 7 orang. Nah, bagaimana di sekolah-sekolah anak-anak patungan kambing? Nah, itu namanya belajar berkorban, bukan korban, tapi belajar berkorban. Itu proses pendidikan. Kalau kata orang awak, makan basamo kok namanya. Kan gadang. Oke. Oke, terima kasih Ustaz. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan berkaitan dengan Mau tanya boleh? Ya, silakan. Ini mungkin nggak terlalu penting ya, tapi saya penasaran aja pengen tahu. Gini, dalam berkurban kan mungkin orang kemampuannya beda-beda ya. Ada yang mampunya 1 ekor kambing, tapi ada yang mampunya 1 ekor sapi.
Nah, kalau dalam satu keluarga, misalnya keluarga besar ya, ini adik kakak gitu, bikin kumpul-kumpul acara Idul Adha, yang satu kurban kambing, yang satu kurban sapi. Kebetulan yang kan kita boleh minta ya sepertiga bagian ya kalau nggak salah ya maksimum. Nah itu yang berkurban kambing karena dia takut kolesterol dan sebagainya, mintanya bagiannya sapi gitu. Itu boleh nggak Ustadz? Bukan boleh minta, Bun. Itu salah ini. Boleh minta itu seolah-olah dia harus minta. Dia punya hak. Dia punya hak. Jadi yang berkorban itu punya hak. Haknya apa? Sepertiga ya dari hewan yang dia korbankan. Dari hewan yang dia korbankan. Bukan punya orang lain. Bukan punya orang lain. Dia berkorban kambing, ya minta sepertiga dari kambing itu. Tidak boleh dia minta kambing orang lain, dia minta sapi. Tidak boleh. Tidak boleh. Nggak Tapi, boleh ya Ustadz minta tidak boleh. karena ditukar gitu nggak boleh. Tapi Sama kalau minta sama keluarga, keluarganya yang berkurban. ya, kalau sekeluarga nanti keluarganya ambil sapi, keluarganya ambil kambing. Nah setelah diambil, bang, tukeran dong bang. Nah gitu itu nggak ada masalah. Sudah diambil haknya masing-masing. Lalu Oh, ditukar sama keluarga nggak ada masalah. Tapi kalau di masjidnya, di panitianya kita bilang, saya ganti dong, saya punya kambing, saya minta sepertiganya dari sapi. Nggak bisa, nggak boleh. oh ya baik Ustadz. Jadi sesuai dengan. Jelas. Tapi kalau misalkan dia nggak mau ambil juga nggak apa-apa ya. Kalau Karena nggak dia boleh, nggak suka kambing atau dia nggak boleh makan kambing itu. Nggak nggak apa-apa, diambil. Nggak apa-apa nggak ya. apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ya, ya. Nah, yang tidak boleh ini buat panitia yang nanti suka jadi panitia itu loh. Saya mau bilang begini, kata Rasulullah, ya, jadi kata Ali ini, amaroni Rasulullah SAW, aku diperintahkan Rasulullah SAW, an aku ma'ala budni, untuk ngurusi hewan korban beliau, kata Ali. Karena memang Rasulullah kurbannya kan banyak tuh, jarang satu, tapi sekarang disampaikan satu melulu sekeluarga. Ya, Rasulullah, Ali pernah disuruh ngurusin korban-korban Rasul. Ya, maka wa an uqassima wa an aksima luhumaha. Saya diperintahkan Rasulullah untuk mendistribusikan seluruh daging-dagingnya. Wa juludaha sampai ke kulit-kulitnya. Wa jilalaha sampai ke tungkai-tungkainya. Ya alal masakin kepada orang miskin. Wa la'uti fi jizaratiha syai'an minha. Dan tidak boleh memberi upah dari bagian daging itu kepada yang motong. Jadi daging itu tidak bisa dijadikan upah. Tidak boleh. Tapi kalau uang yang dijadikan upah nggak ada masalah. Misalnya panitia menerima sapi, tapi berikut uang 500.000 untuk pemeliharaan dan upah yang motong. Itu boleh. Tapi kalau daging hewannya dijadikan upah itu tidak boleh. Daging hewannya dijadikan upah tidak boleh. Nah, pendistribusian itu sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk orang miskin, dan sepertiga lagi untuk hadiah. Makanya kenapa dari kata untuk hadiah, orang non-muslim yang berada di lingkungan itu boleh diberi. Wallahu a'lam. Jelas, Bu Nita ya? Oke, makasih Ustadz. Ya, Cuma, ya, cuma kadang-kadang ini Ustadz, ahlul korbannya minta kepada panitia, bulan saya sering jadi panitia, oh saya minta yang daging khas dan segala macam, itu boleh nggak Ustadz? Apa artinya minta bagian-bagian tertentu daripada Hewan yang yang hak yang dikorbankan. seperti tadi? Boleh, selama yang hewan dia korbankan. Oke, Minta pahanya satu, itu nggak ada masalah. ya, Yang penting oke, tidak lebih dari sepertiga. Yang tidak boleh, ini kambing saya tolong potongin ya. Nanti pahanya empat-empatnya buat saya. Itu nggak boleh. Itu numpang dipotongin namanya. oke. Makasih Ustadz. Jelas dan kesimpulan yang saya ambil, satu korban untuk keluarga adalah cukup, tapi alangkah lebih baiknya kalau berkemampuan bisa lebih dari satu mungkin Ustadz gitu ya. Ya, baiklah, mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita. Oh, ini ada Pak Indrawanto, silakan, udah raise hand. Ya, Assalamualaikum Oh, Ustadz. ya, iya. Ya. Menyambung yang tadi Ustadz, kalau diniatkan kurban untuk yang sudah wafat kan tidak ada hujahnya ya Ustadz ya. Tapi misalnya kalau untuk diniatkannya untuk anak angkat itu gimana Ustadz ya? Bukan keluarga tapi angkat gitu Ustadz. Boleh Masih nggak? hidup. Masih hidup Ustadz. Bun, jangankan anak angkat, siapapun. Dihadiahkan kepada orang aja boleh, Bun. Tapi disampaikan. Misalnya Bunda punya tetangga. Tetangganya ini kok nggak pernah korban ya. Dia memang nggak punya. Lalu Bunda bilang, nak, kamu mau korban nggak? Saya bilang, nih, ibu kasih hadiah kamu untuk korban. Ya, maka itu boleh. Apalagi anak angkat. Nggak ada masalah, Bu. Tapi disampaikan ya.
kepada yang mau dikorbankan. Disampaikan ke yang mau motong gitu ya Ustadz ya, maksudnya niatnya untuk enggak. Bukan. Misalnya saya nih, Bunda mau korban, bukan untuk Bunda, karena Bunda sudah korban, Ibu juga mau korban, tapi mau dihadiahkan ke saya gitu loh. Dikasih tahu ke saya, Ustadz, ini saya mau kasih hadiah Ustadz untuk berkorban ya. Nah itu disampaikan ke saya. Baik Ustadz. Ya, syukran Ustadz. Ya, baik Ustadz, ini ada 2 pertanyaan lewat chat. Yang pertama kali Mbak Dasa ini menanyakan, mohon maaf nih kayaknya banyak pertanyaan Ustadz. Kalau seorang sedang menabung dalam rangka membayar hutang, kemudian datang hari raya kurban dan uangnya mencukupi untuk berkorban, ini diwajib dipakai untuk kurban dulu atau untuk bayar hutang Ustadz? Bayar hutang. Oke. Bayar hutang wajib. Oke. Kemudian yang kedua dari Mbak Kuki, di masjid kompleks saya apabila ada korban selain ke fakir miskin semua warga dibagi komplek, mau mampu atau tidak, bolehkah demikian Ustaz? Tadi saya bilang sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk hadiah. Tapi jangan sampai kebanyakan justru buat hadiahnya. Ini persoalan. Oke. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, baik Ustaz. Jadi nah ini Ustaz, pekan depan kan Rabu sebagian udah ada yang itu ada. Kalau kita majukan ke Selasa gimana Ustaz? Baik Pak, nanti saya coba ya nggak apa-apa Selasa Ya, nggak apa-apa. Selasa Ustaz ya, karena Rabu Kamis sepertinya kan Idul Adha. Baiklah, pertama kali saya sampaikan terima kasih pada Ustadz yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya yang luar biasa. Kita lanjut pekan depan masih masih membahas mengenai Al-Baqarah 28. Saya juga sampaikan terima kasih pada Mbak Nani, Bu Nita, Om Yan, Om Arista yang telah membantu, dan insya Allah nanti juga notulin dari Mbak Dasa. Baiklah, kita tutup bersama kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.